Pernah nggak sih ada hari-hari di mana tugas terberat itu bukan buat mencapai sesuatu yang hebat, tapi sekedar ada, sekedar bertahan? Coba deh rasain. Dunia di luar sana itu kayak lagi teriak kenceng banget. Semua orang lari, ngejar target, posting pencapaian, pamer piala. Sementara kamu di sini, diem. Jangankan lari, kadang buat bangun dari kasur aja rasanya udah kayak mau mendaki Everest. Nah, anehnya, justru di saat kita lagi paling hening, di saat kita paling diem, ada suara yang paling berisik yang muncul dari dalam diri kita. Rasa malu. Rasanya tuh kayak kamu ini sebuah kesalahan. Sebuah komponen yang rusak di dalam mesin raksasa yang menuntut semua orang harus produktif. Ada suara di kepala yang terus-terusan bisikin kata pecundang. Cuma karena kamu nggak bisa bergerak secepat orang lain hari ini. Tapi, tunggu dulu. Coba deh kita putar balik cara pandangnya. Gimana kalau hari ini, pilihanmu untuk tetap ada, meskipun nggak ngapa-ngapain, sebenarnya adalah sebuah keajaiban. Sebuah prestasi kosmik yang bahkan bintang-bintang di langit pun nggak bisa lakukan selamanya. Karena, percaya atau enggak, kamu itu sebenarnya nggak lagi diem. Kamu itu lagi ada di tengah-tengah medan perang yang luar biasa dahsyat. Gini, di alam semesta ini ada satu hukum yang mutlak dan bisa dibilang kejam. Namanya entropi. Hukum ini bilang kalau segala sesuatu itu secara alami akan bergerak menuju kehancuran. Besi bakal berkarat, gedung-gedung bakal runtuh, bintang-bintang bakal padam, semuanya. Tapi, di tengah tarikan menuju kehancuran itu, tubuhmu justru melawan. Jantungmu terus memompa, paru-parumu terus menarik nafas. Triliunan sel di dalam tubuhmu lagi berjuang mati-matian, cuma supaya kamu tetap ada di sini. Jadi kamu nggak ngapa-ngapain. Kamu itu lagi memenangkan perang melawan ketiadaan, setiap detiknya. Oke, jadi kalau tubuh kita aja berjuang sekeras itu cuma buat hidup, terus dari mana datangnya rasa bersalah ini? Jawabannya, datang dari dewa zaman modern yang tanpa sadar kita sembah setiap hari. Coba deh, jawab jujur. Menurut kamu, apa sih yang bikin dirimu itu berharga? Ya kan? Kita semua ini udah diajarin buat menyembah dewa produktivitas. Kita diajarin percaya kalau harga diri kita itu diukur dari CV yang mentereng, dari jumlah like di medsos, dari gaji bulanan, dari pencapaian yang bisa dipamerin. Kita korbankan ketenangan batin kita buat si dewa ini. Tapi, dengerin ini baik-baik ya. Kamu itu bukan mesin. Kamu bukan investasi yang harus selalu ngasih untung. Kamu itu adalah sebuah kesadaran, sebuah keajaiban yang lagi dapat kesempatan buat mengalami alam semesta ini. Titik. Dan kalau hari ini beban dunia rasanya berat banget sampai kamu cuma sanggup buat nggak menyerah, maka kamu sebenarnya lagi melakukan hal paling fundamental sebagai manusia. Kamu sedang memberontak. Ada seorang filsuf namanya Albert Camus. Dia pernah bilang kalau satu-satunya pertanyaan paling serius dalam hidup ini sebenarnya cuma satu. Dengan semua penderitaan ini, kenapa aku harus tetap hidup? Nah, di hari-hari yang paling gelap, saat kamu memilih buat nggak menekan tombol berhenti, kamu itu lagi ngasih jawaban paling berani buat alam semesta. Kamu kayak lagi bilang ke takdir, lo boleh ambil semangat gue, tapi lo nggak akan bisa ambil napas gue. Tapi memberontak itu tuh nggak selalu berarti harus teriak atau angkat senjata. Terkadang bentuk perlawanan terbaik itu justru dengan belajar dari guru terhebat kita, yaitu alam. Coba diperhatiin, alam itu kan punya musim. Pohon gak dituntut buat berbuah sepanjang tahun. Tanah juga butuh istirahat di musim dingin biar subur lagi. Terus, kenapa kita nuntut diri kita sendiri buat jadi musim panas terus-terusan? Hari di mana kamu cuma bisa bertahan hidup, anggap aja itu musim dingin buat jiwamu. Jangan dilawan, peluk aja rasa lelahnya, tidurlah tanpa perlu ngerasa bersalah. Ini bukan kegagalan, ini namanya pemulihan. Karena di dalam diammu, di dalam istirahatmu itu, jiwamu lagi sibuk, dia lagi merajut kembali bagian-bagian yang sobek, lagi ngumpulin energi buat ledakan cahaya yang baru. Ingat ya, kamu itu nggak lagi berhenti, kamu lagi mempersiapkan diri. Jadi, kalau satu-satunya hal yang berhasil kamu lakukan hari ini adalah menarik nafas sampai ke detik ini, maka aku mau bilang satu hal ke kamu. Kerja bagus. Kamu itu berharga. Bukan karena apa yang kamu hasilkan, tapi ya, karena kamu ada. Keberadaanmu itu sendiri udah lebih dari cukup. Mungkin dunia nggak akan ngasih kamu piala atau penghargaan cuma karena kamu berhasil melewati hari ini. Tapi tolong, ingat ini baik-baik. Setiap tarikan napasmu hari ini adalah sebuah tindakan perlawanan yang agung. Istirahatlah, besok adalah cerita yang baru. Tapi sebelum itu, aku mau tanya, apa sih yang bikin kamu terus berjalan di hari-hari di mana kamu ngerasa cuma bisa bertahan? Dengan berbagi, kita bisa saling ingetin kalau dalam perjuangan ini kita nggak sendirian.